Kita berharap orang tua kita orang tua yang galak atau orang tua yang baik. Naluri kita semuanya adalah senang dengan orang yang baik. Kenapa? Orang yang baik itu hatinya nyaman. Orang yang baik hati itu hatinya nyaman, sehingga memancar kenyamanan itu kepada kita dan kita senang dengan kenyamanan. Orang yang baik itu memancar rasa aman. Jadi kalau ketemu orang baik, kita tuh merasa aman, tidak akan terganggu. Makanya kenapa kita senang dengan orang baik? Karena kita aman. Tidak akan tersakiti oleh kata-katanya, tidak akan terlukai oleh perbuatannya, dan lebih dari aman, nyaman. Selain kita tidak terganggu, juga sikapnya itu benar-benar membuat kita enak. Itu kenapa kita senang dengan orang baik. Kita merasa aman, kita merasa nyaman. Benar? Ada yang mau tidak punya istri cantik jelita? Mau pinter? Mau banyak uangnya? Oh tidak? Jawab. Tapi kejam, keji, di rumah suka ngasah belati, kata-katanya seperti cutter. Gak ada yang mau. Gak ada apa-apanya. Wajah cantik, ganteng, tapi perilakunya hina. Gak ada apa-apanya. Akhwat, santri akhwat, mau tidak suatu saat punya suami ganteng? Dia belum tahu ujung pertanyaan ini ya. Udah ganteng, pintar, mau? Ganteng, pintar, banyak uangnya mau, tapi akhlaknya bejat. Yang benar. Oh, mau ngapain punya suami ganteng menderita setiap saat? Tidak ada rasa aman dan nyaman kecuali dekat dengan orang yang berakhlak baik. Pertanyaannya, ini orang bisa baik gimana? Yang asli baiknya tuh. Emang ada baik yang tidak asli? Ada. Namanya bahmun, baik munafik. Jadi baiknya itu ada maksud. Dia baik. Kan baik itu macam-macam. Ada baik ingin diakui sebagai orang baik. Dia baik, tapi dia memerlukan pengakuan bahwa dirinya itu orang baik. Ini belum baik asli. Akan berhenti kebaikannya ketika dia tidak diakui kebaikannya. Ada yang baik demi agar dia jadi baik ke kita. Kalau tadi hanya pengakuan. Kalau ini baik supaya orang jadi baik. Lebih dari pengakuan. Ini tidak begitu baik juga. Dia sedekah. Tapi ngarep-ngarep yang disedekahin itu mau sama dia. Ada juga orang berbuat baik supaya dia tidak berbuat jelek. Paham? Ini ada preman, kita kasih uang supaya enggak ganggu. Ada orang sengaja berbuat baik supaya dia tidak berbuat buruk. Nyuap. Ada yang berbuat baik dalam tanda kutip untuk menjerat supaya orang hutang budi. Contohnya begini, ada cukong tuh, cukong lah ya,
Cari, oh ini aparat nih. Dia anaknya dikasih HP, istri aparat ini dikasih tas mahal, dikasih ongkos supaya pergi ke luar negeri. Baik. Untuk apa? Agar suaminya juga dibelikan mobil, tabungan, ditransfer. Sepertinya baik. Padahal supaya aparat ini tidak bisa nangkep dia. Sepertinya baik, tapi ini jebakan Batman dan Spiderman. Ya. Yang baik asli yang bagaimana? Hanya memberi, tak harap kembali, bagai masih hafal nek? Lanjutkan. Kasih emak. Begitulah baik asli itu seperti matahari. Hanya memberi terus kebaikan memancar. Tidak ngarep apa-apa. Ini ilustrasinya. Atau seperti jantung berdetak tiap saat, berdegup tiap waktu. Tidak ada ribet ingin balasan. Atau seperti gula, masih ingat perumpamaan itu? Teh manis tidak pernah disebut teh gula, ya kan? Giliran kopi disebut kopi, gula nggak disebut. Kopi manis tidak disebut kopi gula. Martabak manis tidak disebut martabak gula, tapi giliran martabak telur disebut martabak telur. Tapi giliran penyakit itu, Bapak kena penyakit gula loh, difitnah. Tapi gula konsisten manis terus, nggak jadi asam, nggak jadi pahit. Itu ilustrasi sederhana. Jadi orang baik asli itu adalah kalau kebaikannya itu ikhlas, hanya cari keridhaan Allah. Hanya ini yang bisa membuat orang baiknya itu baik sampai ke lubuk hati yang terdalam. Orang yang ikhlas itu orang yang menikmati kebaikannya diterima oleh Allah. Orang mau tahu, mau tidak, mau berterima kasih atau tidak, mau mengakui kebaikan kita atau tidak, mau balas budi atau tidak, itu udah enggak dipikir, itu bukan kaplingnya. Jadinya orang-orang yang ikhlas tuh udah baiknya tuh baik yang dalam dan konsisten, istiqomah. Kalau baik yang kurang ikhlas, dia tidak menikmati kebaikannya karena dia nunggu-nunggu kebalasan dari orang. Kalau orang kurang ikhlas, dia akan mudah berhenti dari kebaikannya. Tergantung respon orang. Kalau orang ikhlas, anteng saja. Karena bagi dia waqafa billahi syahida. Cukup Allah yang jadi saksi. Nah, jadi gimana orang bisa ikhlas? Makanya orang baik asli itu kata kuncinya adalah iman. Orang kalau kuat imannya, udah. Tingkat kebaikan seseorang tergantung tingkat keimanan. Makin kuat iman, al-mu'minul qawwi khairun wa ahabu ilallah minal mu'mini dhaif. Makin kuat iman, makin baik dalam segala hal dan makin dicintai Allah. Jadi adik-adik,
Hei santri akhwat, kalau mau punya suami, cari suami yang kuat imannya, baru bisa bahagia. Yang berbuat baik ke istrinya itu mesti baiknya tuh baik asli. Ini bertahap ya informasinya nih ya. Tadi pengen yang baik, pengen yang imannya kuat. Sama ini Raden juga ya. Mau punya istri rupawan, ulangi lagi nih. Tetap menyebut nggak takut terkabul. Pintar, banyak uangnya, tapi akhlaknya mulia. Tapi imannya kuat, mau? Bagaimana orang bisa kuat iman? Apa cirinya? Orang kuat iman ada dua cirinya dalam kehidupannya tuh. Sudah tahu belum? Satu, semangat memahami agama dengan benar. Karena pupuk iman adalah ilmu. Jadi kalau orang tidak pernah mau datang ke majelis taklim, tidak mau belajar agama, tidak mau kumpul-kumpul dengan orang yang paham, terus iman datang dari mana syariatnya? Karena iman itu pintunya adalah ilmu. Jadi kalau mendengar iman, langsung yang kebayang itu ilmu dulu. Rasulullah SAW bersabda, man yuridillahu bihi khairan yufaqihu fiddin. Barang siapa yang dikehendaki Allah kebaikan baginya, Allah pahamkan agama. Ini mungkin Pak Prabowo nyimak enggak ya? Pak Presiden mungkin lagi pening ya, kok ya ada komplain ini, komplain itu, aparat yang begini, ada yang menodai anak umur 6 tahun, padahal masuk akademi pendidikannya, jenjangnya tinggi sampai pangkat, kenapa jadinya seperti ini? Atau di bagian lain pendidikan di mana-mana, kenapa susah berubah? Ini pintunya. Sampai sejauh mana pendidikan keimanan di negeri ini jadi prioritas. Sepanjang belum bisa serius mendidik keimanan, gimana orang kenal ke Allah? Sekarang orang ada CCTV, udah ngerem. Tapi bagi yang punya iman, tahu Allah maha melihat, maha menyaksikan, maha mendengar, setiap perbuatan ada balasannya, ngerem dimanapun berada. Hanya kekuatan iman yang teguh yang membuat orang tidak korupsi, tidak berbuat hina, tercela, zolim, licik, hanya karena dia tahu Allah melihat dirinya. Setiap perbuatan dicatat dan dibalas, bakal kembali ke dirinya. Makin yakin, makin kuat rem untuk tidak berbuat maksiat. Tapi itu ada negara kok tidak beriman, tidak korupsi, ya itu baik. Tetapi ada tapinya. Dia berbuat, tidak berbuat korupsi dan buruk, bukan karena iman, karena budaya, karena malu ke orang. Kalau kita tidak berbuat jelek, karena amal soleh. Kita melebar, tidak stres hanya masalah uang. Ada orang yang di negara tertentu bagus tingkat korupsinya zero, padahal dia tidak kenal Allah atau tidak kenal iman karena budaya jujurnya di sana. Cuma itu tidak cukup untuk bahagia yang sesungguhnya. Karena kalau punya iman dalam segala hal kita akan bisa menjadi lebih baik.
Oleh karena itu maaf ya, santri kalau tidak serius belajar memahami agama, apa sih orang yang paham agama itu yang bagaimana? Orang yang paham agama itu cirinya dua. Satu, hatinya makin bersih. Dan yang kedua, ilmunya berwujud jadi amal yang nyata. Jadi ilmunya itu bukan hanya dipelajari, dihafal, tapi nyata dalam kehidupan sehari-hari. Ke dalam jadi bersih hatinya, keluarnya nyata itu ilmu tuh. Jadi kalau ingin tahu siapa nih yang paling banyak ilmunya di Darut Tauhid, gampang lihatnya. Jangan dengar hanya ceramahnya, bukan itu alat ukurnya. Tapi sejauh mana hatinya makin bersih dan sejauh mana ilmunya wujud jadi amal kebaikannya. Terus mau apa kita tahu sholat kalau tidak sholat? Ilmu sholat itu supaya kita sholat. Tapi apakah sholat saja cukup? Tidak. Karena sholat itu goalnya jadi bersih hati kita. Gimana kalau saya ngebersihin hati enggak sholat? Enggak nyambung juga. Karena satu paket ini harus ada dua-duanya. Innallaha la yanzuru ila suwarikum wa amwalikum walakin yanzuru ila qulubikum wa a'malikum. Sesungguhnya Allah tidak melihat rupa dan hartamu, tapi Allah melihat hati dan amalmu. Jelas? Jadi siapa santri yang bagus pemahaman agamanya, yang paling bersih hatinya? Bersih dari apa? Bersih dari musyrik. Jadi orangnya tuh ikhlas. Bersih dari apa? Bersih dari munafik. Tahu munafik? Munafik. Kalau bicara bohong, kalau berjanji tidak ditepati, kalau diberi amanah dia ngeles, khianat. Munafik namanya. Di depan dengan di belakang beda. Pura-pura. Nah orang yang hatinya bersih enggak ada munafik. Perkataan, perbuatan, hati sama. Tidak bermuka dua, tapi satu ya. Bersih dari apa lagi? Bersih dari ujub. Ini jerih payah saya nih. Ini ide saya. Kalau tidak ada saya tidak bisa begini. Saya loh. Padahal enggak ada seperti itu. Orang yang hatinya bersih, la haula wala quwwata illa billah. Kita tidak bisa menjauhi maksiat, menghindari dosa kecuali dengan perlindungan Allah. Kita tidak bisa berbuat kebaikan apapun kecuali dengan pertolongan Allah. Begitulah. Tidak ada sombong. Sombong itu apa? Baturul haq wa ghamtun nas. Orang yang hatinya bersih enggak berani meremehkan orang lain. Karena tidak tahu derajat seseorang di sisi Allah. Makanya rendah hati, tidak ada dengki kepada orang beriman. Bersih, akibat bersih apa? Nyaman. Kalau nyaman bagaimana? Nyaman nanti memancar. Makanya kalau ada orang celetak-celetuknya enggak enak, ya itu pasti hatinya enggak enak. Mulut ini kan seperti moncong teko, hanya mengeluarkan isi teko. Di dalam bening keluar bening, di dalam comberan keluar comberan. Maka kalau ada orang itu tuh sebetulnya hatinya baik loh, cuman ngomongnya aja yang jelek. Terus datang dari mana itu omongan? Izin udah tersambung dengan. Oh iya Pak Miftah silakan. Semoga hari Ahad kita bisa bertemu insya Allah. Bapak sehat dan istiqomah. Terima kasih Pak Miftah sudah mengisi acara ini. Padahal Pak,
Bagi kawan-kawan yang ingin melanjutkan menyimak uraian dari guru kita Kiai Haji Miftah Farid di MQFM Bandung 102,7. Jadi acara ini dirilai oleh berbagai platform, berbagai media. Silakan bisa milih saja mana yang paling pas. Nah yang kedua, apa cirinya orang bisa akhlak baik? Satu tadi, semangat memahami agama. Apakah pesantren akan langsung akhlaknya baik? Belum tentu. Belum tentu. Pesantren dia tidak sungguh-sungguh belajar, sambil dengar ceramah gini ngobrol terus, tidur aja, tidak ada semangat untuk belajarnya, maka susah. Dan ciri yang kedua orang akhlaknya baik, sudah tahu belum? Yaitu hidupnya selalu bermujahadah. Mujahadah itu bersungguh-sungguh untuk mengendalikan nafsunya. Karena nafsu itulah yang membuat orang rontok. Jadi dia tahu agama, kenapa dia tidak mengamalkan? Karena kalah oleh nafsu apa? Malas. Orang malas itu nafsu, hadirin. Kenapa kita tidak tahajud? Kalah oleh nafsu malas. Jadi malas mengamalkan ilmu itu bagian dari kita kalah oleh nafsu. Makanya orang yang bermujahadah itu dapat ilmu, amalkan, dapat ilmu, amalkan. Ini makanya orang berubah. Dapat ilmu senyum, senyum, dapat ilmu sedekah, sedekah, dapat ilmu pungut sampah. Ini namanya mengalahkan, bermujahadah mengalahkan nafsu. Apalagi ciri nafsu? Berlebihan. Itu bagian dari nafsu. Segini cukup. Tapi pengen lagi, itu nafsu. Nah orang-orang yang, lihat tuh ya, koruptor itu, dia greedy. Apa greedy itu? Rakus, serakah. Dia sudah punya gaji besar, tapi kalah oleh nafsu greedy-nya. Terus ngambilin harta, ngambilin terus. Padahal makin hari makin tua. Artinya apa makin tua? Artinya makin dekat dengan mati ya. Dia makin banyak yang dia curi, padahal makin dekat dengan perpisahan. Ini tanda kebodohan. Amarah. Belajar agama, marah-marah terus, lihat yang bermasalah di jalan, mukul, kata-katanya apa? Hancur. Karena dia kalah oleh nafsu amarah. Itu lihat, yang kalah oleh syahwat, berzina. Hancur. Adik-adik baca berita itu. Jatuhnya orang-orang itu nggak jauh karena dua hal ini. Lemah pemahaman agamanya dan lemah jiwanya, kalah oleh nafsu. Makanya orang yang tidak punya dua program ini, program terus berusaha memahami agama, mengenal Allah, mengenal Rasulullah, memahami Al-Quran. Kemudian dia tidak punya program mujahadah mengamalkan ilmu, mujahadah mengendalikan amarah, mujahadah untuk bisa senang bersedekah, mujahadah mengendalikan syahwat, mengendalikan mata, pikiran, telinga. Kalau orang hidupnya begitu, jadinya akhlaknya baik. Tapi kalau tidak, ya sudah. GTA galau tiada akhir. Liwe liur wae. Ngaco forever ya. Lalu begitu jelas akhwat kriteria calon suami
ibu udah ya, ibu nggak usah mikirin ini karena ibu masa keemasan, udah yang ada aja ya. Aduh gimana ya, saya nggak bisa. Ya Bu, ibu dari Pandeglang, ini program apa nih? PMK angkatan yang baru. Angkatan berapa? Hah? 69? Alhamdulillah. Selamat datang santri baru. Alhamdulillah. Memang Darut Tauhid ini santrinya mulai dari penitipan bayi sampai bukan penitipan ini, nggak boleh gitu. Program masa keemasan ya. PMK itu bukan program menitipkan ketuaan, program masa keemasan. Selamat datang hadirin Bapak Ibu. Ini santri apa yang sebelah situ? Deki. Mana Deki Cung? Daurah Kolbiah. Alhamdulillah. Oh, ini santri Deki. Terima kasih. Apa Deki? Daurah Kolbiah. Terima kasih, selamat bergabung ya. Ini pun pasti takdir Allah deh. Kalau ini gini ya, sering mengumpamakan begini. Sekali lagi beri contoh. Nih lihat, apa ini isinya? Bingung. Kalau bingung apa? Pelanga, pelongo. Kalaupun bicara enggak jelas, apa sebabnya? Karena enggak tahu. Sik pinjam uang, ada enggak? Sama-sama enggak punya ya. 5.000 aman ya. Tebak apa yang di tangan ini? Apa? Kalau yakin mantep. Kalau enggak yakin kayak tadi. Berapa uang yang ada di tangan ini? Anak-anak langsung ngacung, belum waktunya dibagikan ya nak ya. Ini pinjaman. Makasih ya. Kalau yakin mantep. Kenapa yakin? Karena tahu. Udah lihat. Kalau enggak yakin, pelanga, pelongo. Sama hidup juga. Kalau yakin mantep. Rezeki Allah yang punya, Allah yang membagi, enggak ketukar. Apa yang untuk saya pasti ketemu saya, apa yang bukan untuk saya enggak akan ketemu saya. Saya kerja keras, kerja cerdas, kerja berkualitas, kerja tuntas, kerja ikhlas adalah amal soleh. Perkara rezeki terserah Allah. Dikasih berapapun, saya bersyukur. Ditahan, saya sabar. Diambil, monggo. Enak. Gimana karirnya enggak ketuker. Apa yang untuk saya pasti kena, apa yang bukan untuk saya enggak akan dapat. Saya kerja bukan untuk karir, saya bekerja adalah amal soleh. Beres? Enggak akan ribet nyari rezeki itu. Enggak ribet. Jodoh. Maaf ya Bu, ini untuk urusan yang muda-muda ya. Gitu. Enggak apa-apa Bu. Maaf ya ngeganggu sepuh, padahal saya juga udah aki-aki hadirin. Ini rata-rata usia berapa? Bapak berapa? 78? Masya Allah Pak, saya jadi muda dong. Ibu-ibu yang paling senior berapa? Ibu lagi, tadi 62, sekarang 70-an. Oh yang lain, terima kasih ya. Kita udah sama-sama senior. Gimana caranya kalau ingat jodoh? Ada Allah yang mengatur, tapi saya wajahnya kurang cakep. Kalau yang punya jodoh yang cakep semua, berarti kita nggak punya jodoh ya kan? Yang ngatur jodoh itu Allah. Tapi dia sudah menyatakan cinta sehidup semati, enggak ngepek. Yang menakdirkan jodoh itu Allah. Kalau bukan jodohnya pasti nggak jadi. Kalau udah jodohnya pasti jadi. Gitu. Kalau yakin ke Allah tuh udah mantep.
enak hidup ini. Tapi kalau enggak yakin, kayak masuk hutan, enggak jelas petanya, galau, namanya GTA, galau tiada akhir. Cemas, kalau kurang iman seperti apa sih cirinya? Selalu cemas, bacem, banyak cemas. Tempe bacem itu sebetulnya enak, tapi kalau bacemnya banyak cemas jadi enggak enak. Banyak cemas, dikit-dikit cemas, dikit-dikit galau. Artinya iman kita harus ditingkatkan. Yang kedua, apa ciri orang kurang iman? Terbelenggu oleh masa lalu, tidak bisa move on, kekunci oleh yang sudah terjadi, padahal yang lalu sudah berlalu. Tinggal terima takdir, banyak tobat, dan kalau nasi jadi bubur, terima sambil cari cakwe, ayam, kacang polong, kerupuk, kecap, seledri, bawang goreng, jadi bubur ayam spesial. Tiga, ciri orang yang imannya kurang, ini kan pelajaran udah sering ya. Yang pertama, ke depan cemas, ke belakang terkunci, terbelenggu, tidak bisa move on. Dan ciri yang ketiga adalah hidupnya ribet. Kalau ibu-ibu namanya mak ribet, kalau aki-aki namanya kiruwet. Jadi ribet aja hidupnya tuh, ribet aja. Kenapa kok ribet? Dikit-dikit mengeluh, menyela, menceletak-celetuk, gak enak, nyalahin orang, rewel, begitu aja terus ribet dari bangun sampai tidur tuh begitu. Bawa apa nih? Padahal dia yang menguap ya kan. Tapi dia selalu mencari black camping, black camping. Ruwet aja sampai mau tidur juga gitu. Pak, ingat loh, kata Agim, jangan suka berdebat. Emang siapa yang mau berdebat? Berantem lagi hadirin. Ada orang, pernah dengar nggak Bu, yang ribet aja, mengeluh, mencela, ngerasuloh, nyalahin orang, komplain, ribet dari pagi. Pernah dengar tidak yang begitu kan? Pernah dengar tidak? Yang jelas, pernah dengar tidak? Pernah ya Bu ya? Jelas enggak suaranya? Pasti jelas lah, suara sendiri ya. Itu suara siapa lagi yang lebih jelas selain suara sendiri kan? Baik. Masya Allah, alhamdulillah.